Mahakarya budaya tradisional bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini. Saudara, informasi mengenai Gebyar Pajak 2021 akan kami hadirkan selengkapnya dalam segmen advertorial berikut ini. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menambah 20 unit mobil layanan samsat keliling bagi 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur. Dengan adanya layanan samsat keliling, Bapenda Kaltim optimis bisa mencapai target pendapatan pajak kendaraan bermotor sebesar 5 triliun rupiah di tahun 2022. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan Gebyar Pajak 2021 di Atrium Big Mall Samarinda. Acara Gebyar Pajak 2021 ini dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Bapenda Kaltim guna memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak sebelum jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain itu, Bapenda Kaltim juga memberikan pelayanan samsat keliling di dalam mal guna mempermudah masyarakat dalam perpanjangan pajak. Kepala Bapenda Kaltim Ismiati menyampaikan untuk target pajak di tahun 2021 ini pihaknya mentargetkan pajak kendaraan bermotor sebesar 1 triliun rupiah. Namun hingga saat ini Bapenda baru menerima laporan pendapatan pajak untuk tahun 2021 sebesar 940 miliar rupiah. Artinya hal ini masih kurang dari target yakni sebesar 60 miliar rupiah. Beberapa faktor belum tercapainya target pendapatan pajak dikarenakan masa pandemi COVID-19 yang masih terjadi di tahun 2021 sehingga masyarakat terkena dampak ekonomi. Selain itu, kebijakan relaksasi dari pemerintah provinsi terkait pembayaran pajak juga mempengaruhi pendapatan pajak di Kaltim. Ismiati menambahkan pihaknya akan terus mengejar target pendapatan pajak hingga akhir Desember mendatang secara door to door.
Kalau untuk target pajak kendaraan bermotor, target kita 1 triliun. Sampai dengan saat ini itu sekitar 940 miliar. Jadi kita masih kurang 60 miliar. Nah, dalam beberapa hari ke depan kita mencoba untuk mengoptimalkan door to door agar ini bisa tercapai 1 triliun. Tentu ya dengan adanya relaksasi yang dilakukan berupa diskon-diskon pajak itu akan berpengaruh. Karena memang di kondisi ekonomi yang sulit, masyarakat tetap datang. Target 1 triliun itu adalah target murni dengan asumsi ekonomi pulih. Kami juga tidak mengira bahwa itu akan bisa mencapai 94%, tapi alhamdulillah sekarang 94%, mudah-mudahan bisa mendekati 100%. Meski belum mencapai target, pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Timur sudah mengalami surplus 390 miliar rupiah lebih. Di tahun 2022, Ismiati optimis akan mentargetkan pendapatan pajak kendaraan bermotor sebesar 5 triliun rupiah. Hal ini didukung dengan adanya penambahan 20 unit mobil pelayanan Samsat keliling yang akan dibagikan kepada 10 kabupaten kota di Kaltim. Kami optimis itu bisa dicapai karena ada mobil Samsat keliling memudahkan masyarakat untuk pengurusan 5 tahunan dan juga akan kami dukung dengan sosialisasi ke masyarakat. Iya, semuanya sudah ada 20 unit, tapi secara hari ini kita baru bagikan separuhnya, tapi besok udah kita bisa serahkan semua. Jadi nanti beberapa hari ke depan udah kita distribusikan ke seluruh kabupaten kota, bisa beroperasi di daerah-daerah terpencil dan daerah-daerah perbatasan. Seluruh kabupaten kota dapat. Karena memang kalau 5 tahunan itu kan ngurusnya harus ke Samsat Induk. Nah, dengan adanya Samsat Pelita ini nggak perlu ke Samsat lagi jauh-jauh. Jadi di daerah yang terpencil udah bisa cukup pakai Samsat Pelita ini, udah bisa proses 5 tahunan. Gubernur Kalimantan Timur Isra Nur juga meninjau langsung pelayanan di dalam mobil Samsat keliling. Isra Nur sangat mengapresiasi dengan adanya layanan Samsat keliling yang cepat, mudah, dan murah bagi masyarakat. Bagus, murah tapi efektif dan cepat pelayanannya. Jadi kita berusaha bagaimana memberikan sebuah pelayanan yang mudah, cepat. Ini kita tutup atau enggak ya caranya ya? Kita jemput bola. Dengan adanya penambahan 20 unit mobil Samsat keliling bagi 10 kabupaten kota di Kaltim dapat mempermudah masyarakat hingga ke pelosok daerah di Kaltim dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan maupun pajak kendaraan bermotor 5 tahunan. Febiola Yuda dari Samarinda melaporkan. Dari Samarinda kita beralih ke Kutai Barat. Saudara, pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus melakukan berbagai pembangunan dan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu pemerintah wajib memberikan informasi kepada masyarakat berupa komunikasi publik sebagai bentuk keterbukaan informasi. Diskominfo Kubar jalin komunikasi publik melalui Televisi Republik Indonesia. Keterbukaan informasi kini menjadi salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh institusi pemerintah. Hal ini dilakukan pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menyebarkan informasi mengenai kegiatan pembangunan dan layanan publik yang diberikan pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Tidak hanya itu, kegiatan masyarakat, budaya, dan pariwisata juga didorong sehingga eksistensi Kabupaten Kutai Barat tetap menjadi salah satu informasi yang dapat diterima masyarakat umum secara luas di Kalimantan Timur. Untuk itu, Dinas Kominfo Kutai Barat menjalin kerjasama dengan Televisi Republik Indonesia Stasiun Kalimantan Timur. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan akan menjadi sarana bagi pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk menyebarkan informasi seluas-luasnya, khususnya di Kalimantan Timur. Selain itu, sebagai media promosi dan membangun citra positif Kabupaten Kutai Barat. Bupati Kutai Barat, FX Yapan, mengatakan keberadaan TVRI sangat membantu pemerintah daerah dalam menyebarkan informasi khususnya pembangunan di daerah, kebijakan, dan layanan yang diberikan pemerintah. Apalagi ibu kota negara baru semakin dekat nantinya, maka dibutuhkan sarana komunikasi publik yang memadai. Jadi pemerintah daerah sangat-sangat terbantu dan ini
kebutuhan, bukan kepentingan. Ya, jadi saya minta komunikasi, koordinasi ya dengan TPRI, pemerintah harus kita tingkatkan, karena komunikasi ini ada 3 makna. Komunikasi adalah sarana untuk hidup. Tidak ada orang hidup tanpa komunikasi. Komunikasi juga sarana untuk mencapai tujuan. Tidak ada orang mencapai tujuan tanpa komunikasi. Dan komunikasi ini juga yang terakhir bisa diolah menjadi sebuah kebijakan. Nah, ini yang penting, komunikasi. Kepala Diskominfo Kutai Barat, Mobilala, mengatakan kerjasama dengan berbagai media, salah satunya TVRI, sebagai salah satu media yang dimiliki oleh pemerintah, dan channel ini diharapkan dapat menyebarkan informasi secara luas. Hal ini diungkapkan Mobilala usai melaksanakan penandatanganan kerjasama tahun 2022 dan evaluasi kerjasama tahun 2021 dengan Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Timur, Arif Suryansyah, di ruang rapat Diskominfo Kutai Barat, Jumat pagi. Selain itu, Diskominfo berharap ada kerjasama pengembangan sumber daya manusia sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi publik bagi masyarakat. Dan secara khusus dengan TPRI yang merupakan salah satu media yang dimiliki oleh pemerintah, tentu kita berusaha seoptimal mungkin menggunakan channel ini untuk mempublikasikan seluas-luasnya kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kutai Barat melalui channel TVRI ini. Dan harapan kita ke depan, kerjasama ini semakin bisa ditingkatkan dan tidak hanya sebatas pemberitaan, tetapi ada hal-hal yang lain bisa kita kerjasamakan, misalnya peningkatan sumber daya manusia. Hingga saat ini beberapa program telah dilaksanakan antara pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan TVRI, di antaranya program berita, program produksi feature, dan iklan layanan masyarakat. Mardans dari Kutai Barat melaporkan. Masih dari Kabupaten Kutai Barat, Saudara, kekayaan budaya dan adat istiadat dari Kabupaten Kutai Barat terus digaungkan masyarakatnya. Salah satunya ritual adat Hudok, yang mana bagi masyarakat suku Dayak Bahau, ritual ini merupakan ucapan syukur kepada leluhur serta memohon agar tanaman padi dapat tumbuh subur. Menurut kepercayaan tradisional orang Bahau, Hudok adalah perlambang turunnya para leluhur untuk memberikan kesuburan dan kemakmuran di bumi. Hudok dilambangkan oleh penari dengan menggunakan topeng yang mewakili hama dan rompi yang terbuat dari pinang atau daun pisang. Menurut tradisi, Hudok diadakan setiap selesai menugala atau menanam padi di ladang pada bulan tertentu antara bulan September hingga Oktober setiap tahunnya. Maknanya yakni untuk memohon berkat Tuhan agar padi yang ditanam nantinya menghasilkan bulir yang berlipat-lipat hingga membawa kemakmuran bagi masyarakat. Hudok memiliki beragam jenis tarian dan topeng yang dikenakan. Hudok tersebar di beberapa daerah di Kutai Barat hingga ke Kabupaten Mahakam Ulu, di sepanjang Sungai Mahakam atau di sekitar masyarakat suku Dayak Bahau. Nah, jadi acara Hudok ini terdiri dari beberapa Hudok. Yang pertama Hudok apa? Yang kedua itu Hudok tinggi, Hudok kawit, Hudok babi. Nah, yang kita selenggarakan tahun ini adalah Hudok babi yang direncanakan oleh pemerintahan Kampung Londali untuk dipatenkan supaya kita mempunyai hak cipta. Kita menciptakan Hudok babi ini dari nenek moyang kita, dan Hudok babi ini adanya hanya di Longgali saja. Untuk Kabupaten Kutai Barat adanya hanya di Longgali. Baik Kabupaten Kutai Barat maupun Kabupaten Mahulu adanya hanya di Longgali. Dan ini sejak zaman nenek moyang kita dulu di Longgali ini sudah menyelenggarakan acara Hudok babi ini. Dan Hudok babi ini akan dilestarikan secara terus-menerus sampai ke anak cucu kita ke depan.
Di Kampung Longdalik, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, ada jenis hudok yang cukup menarik untuk disaksikan, yakni hudok babi. Keunikan hudok babi ini mampu menarik wisatawan, sehingga wisatawan ramai mendatangi Kampung Longdalik untuk menyaksikan keunikan hudok babi. Di Kampung Longdalik ada beberapa jenis hudok, yakni hudok apak, hudok tinggi, hudok kawit, dan hudok babi. Namun, hudok babi hanya ada di Kampung Longdalik. Hudok babi mempresentasikan babi sebagai hama. Dengan adanya hudok babi, diharapkan babi tidak datang menyerang tanaman padi masyarakat. Ladang, acara bertani masyarakat. Nah, dengan bertaninya masyarakat, jadi setelah kita menanam padi, acara hudok kita laksanakan. Ini meritualkan terkaitnya roh-roh yang memelihara, yang merawat tanaman kita padi seterus-menerus, sehingga acara hudok ini kita selenggarakan. Jadi melambangkan kepada itu apa yang kita lakukan. Nah, berkaitan dengan hudok babi, babi ini sangat erat kaitannya dengan permasalahan tanam tumbuh padi. Nah, ketika kita selenggarakan acara hudok babi ini, hudok babi itu tidak akan semaunya dia menghantam tanaman kita seperti babi, seperti tanaman padi, tanaman kebun-kebun kita. Jadi sehingga tidak semaunya babi itu melakukan hal seperti itu, karena kita sudah melakukan ritual, melakukan tatanan-tatanan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh nenek moyang kita terdahulu. Saat hudok babi berlangsung, ada yang berperan sebagai anjing dan pemburu. Gerombolan anak-anak yang dibalut dengan lumpur ini memerankan sebagai anjing yang ikut memburu babi. Dan beberapa kaum muda mengenakan berbagai atribut dan membawa tombak sebagai lambang pemburu babi. Hudok menjadi semakin ramai manakala replika babi mulai menyerang anjing dan pemburu. Tidak jarang mengenai penonton, bahkan karena anak-anak yang dibalut dengan lumpur membuat penonton mau tidak mau ikut kotor dengan lumpur. Tradisi inilah yang berusaha untuk dipatenkan oleh masyarakat suku Dayak Bahau dari Kampung Longdalik sebagai identitas dan warisan nenek moyang. Mardans dari Kutai Barat melaporkan. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Ode 2 posisi. Siap, Ode 1. Ode 2 di posisi. Ganti. Siapkan barangnya. Temui saya di lokasi yang kita sepakati ya. Cepat. Siap, Ode 1. Segera disiapkan. RT. Orangnya dipabar. Berjuang isoman, tidak pernah membiarkan mereka yang berjuang melawan COVID-19. Bu, cuaca pagi ini cerah betul. Ayo kita berjemur, biar sehat. Oh iya ya Pak ya. Gitu. Ayo. Jangan lama-lama berjemurnya. Nanti kering seperti ikan asin yang sejemur ini. Ya berjemurnya jangan seharian dong. Nanti kering kayak ikan asinmu. Matahari pagi sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Terlebih masa pandemi ini. Memang kalian kebal sama COVID-19. Ya udah yuk, kita ikut berjemur juga. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital.
Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini. Kini kita beralih ke informasi lainnya. Kontribusi Muhammadiyah dalam pembangunan Kalimantan Timur sangat dirasakan oleh masyarakat. Kontribusi yang dilakukan yakni di bidang kesehatan, dalam penanggulangan pandemi COVID-19, serta di bidang pendidikan. Di tengah pandemi COVID-19, tentu saja pemerintah berupaya menekan angka penyebaran COVID-19 khususnya di wilayah Kalimantan Timur. Angka kasus COVID-19 harian di Kalimantan Timur kini sudah mulai mengalami penurunan. Selain peran pemerintah daerah, peran organisasi daerah juga sangat berperan penting dalam penanggulangan COVID-19. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur yang ditemui saat resepsi milad ke-109 Muhammadiyah, Suyatman mengatakan Muhammadiyah juga telah berkontribusi dalam penanggulangan COVID-19 dengan melaksanakan vaksinasi bagi masyarakat dan pelajar. Sudah berkontribusi melaksanakan vaksinasi, tadi saya laporkan itu sudah 58.500 vaksin pertama dan kedua. Dan insya Allah akan disusul 18.000 lagi dalam jangka dekat ini, sampai memenuhi target kurang lebih 90.000 kurang lebih. Selain dalam penanggulangan COVID-19, Muhammadiyah juga berkontribusi dalam bidang pendidikan, khususnya di Kalimantan Timur dengan mendirikan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur atau UMKT. Wakil Rektor 2 UMKT Suwoko mengatakan UMKT sudah menerapkan Merdeka Kampus dengan bentuk pertukaran pelajar hingga ke luar negeri. Itu kita ada namanya double degree. Nah, itu mata kuliah kita diakui di Korea, mata kuliah Korea diakui di UMKT, di Jepang, di Thailand, di Malaysia, dan negara-negara lain kita ada kerjasama double degree namanya. Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur sangat mengapresiasi kontribusi yang sudah diberikan Muhammadiyah untuk bangsa, khususnya bagi Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi, masyarakat Kalimantan Timur mengucapkan pertama selamat milad ke-109, dan kedua terima kasih apa yang sudah mereka kontribusikan kepada masyarakat selama ini. Di bidang pendidikan, kesehatan, bahkan olahraga pun mereka sangat berperan. Isran Nur berharap Muhammadiyah bisa terus berkontribusi dalam segala aspek bagi masyarakat, terlebih bagi masyarakat Kalimantan Timur dalam menyambut Ibu Kota Negara baru. Febiola Aziz dari Samarinda melaporkan. Kodim 0908 Bontang menggelar syukuran keberhasilan program TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-112. Kodim memberikan penghargaan bagi jurnalis yang menjuarai lomba jurnalistik tingkat nasional kategori media elektronik yang berasal dari TVRI Kaltim. Kodim 0908 Bontang menggelar syukuran atas terlaksananya program TNI Manunggal membangun desa ke-112. Dalam acara itu, Dandim Letkol ARH Khairul Huda mengapresiasi wartawan Bontang yang berhasil menjuarai lomba jurnalistik tingkat nasional dan lokal. Juara satu lomba karya jurnalistik di tingkat nasional untuk kategori media elektronik diraih oleh TVRI Kalimantan Timur atas nama Nur Suci Sirana. Sedangkan juara 1 dan 2 kategori media cetak dan online diraih Edwin Agustian dari Kaltim Pos serta Rifki dari Klik Kaltim. Adapun juara lomba karya jurnalistik tingkat Bontang, juara 1 diraih Bambang, wartawan media kaltim.com, juara 2 Aji Saptadian Abdi dari pusaranmedia.co, dan juara 3 Maimunah Afiah dari Bekesa. Dalam sambutannya, Letkol ARH Khairul Huda bersyukur TMMD ke-112 bisa berjalan dengan baik dan rampung.
mengapresiasi dan berbangga atas capaian Lomba Karya Jurnalistik TMMD Bontang yang tahun ini bisa tembus di kancah nasional. Harapannya, kompetisi dapat memicu para jurnalis bisa menghasilkan karya-karya yang berbobot. Menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan media yang telah berprestasi di level nasional maupun di internal Kota Bontang. Alhamdulillah, perwakilan Bontang ini menyabet tiga kejuaraan. Yang pertama juara 1 media elektronik yang tadi kita tayangkan video tentang kegiatan TMMD keseluruhan yang ditayangkan oleh TVRI. Kemudian yang kedua kita mendapat juara 1 untuk media cetak elektronik kelompoknya Mas Edwin, Mbak Fitri dan kawan-kawan. Kemudian juara 2 Mas Rifki juga dari Klik Bontang. Ini sudah sungguh kebanggaan bagi saya pribadi maupun Kodim 0908 Bontang. Kepala Diskominfo Bontang, Dasuki, turut mengapresiasi pelaksanaan TMMD ke-112 serta Lomba Karya Jurnalistik dan bangga atas segala kegiatan selama TMMD, baik fisik maupun non-fisik. Dan lewat kegiatan itu dapat membantu berbagai kesulitan masyarakat. Kami juga atas nama pemerintah mengapresiasi tinggi-tingginya. Tadi saya mencermati videonya yang diputar di TVRI. Ada banyak kegiatan di samping pembangunan fisik, turap, ada juga kaitannya dengan rehab musola atau pembangunan musola di Neraka Piri, TNI menjadi guru dan seterusnya. Ini cukup luar biasa. Tepuk tangan untuk Kodim 0908. Dasuki berpesan, di era digital saat ini tantangan wartawan cukup besar, sebab produk jurnalistik harus melawan arus informasi yang begitu deras dari media sosial, sehingga wartawan harus terus meningkatkan kualitas produknya. Rusdiana dari Bontang melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyerahkan hibah aset berupa 1 unit speedboat kepada Korem 092 Maharaja Lila. Diharapkan hibah ini dapat digunakan sesuai dengan fungsinya untuk menunjang kinerja TNI dalam melakukan pengamanan wilayah Kaltara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama Korem 092 Maharaja Lila terus bersinergi dalam menjaga keamanan berkelanjutan pembangunan Kalimantan Utara sebagai beranda terdepan NKRI. Hal ini diwujudkan dengan pemberian hibah speedboat oleh pemerintah Provinsi Kaltara belum lama ini. Gubernur Jainal Arifin Paliwang berharap dapat mendukung kinerja jajaran Korem 092 Maharaja Lila saat mengamankan wilayah ini. 1 unit speedboat kepada Komandan Korem 092 Maharaja Lila. Saya harap hibah ini dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas jajaran Korem dan bersama-sama jajaran pemerintah provinsi maupun Korem Maharaja Lila dapat bersinergi menjaga stabilitas keamanan untuk berkelanjutan pembangunan Kalimantan Utara sebagai beranda terdepan NKRI. Sementara itu, Danrem 092 Maharaja Lila, Brigjen TNI Suratno mengungkapkan, transportasi speedboat sangat dibutuhkan dalam mendukung tugas Korem 092 Maharaja Lila. Karena seperti diketahui, sebagian wilayah Kaltara merupakan di wilayah perairan yang harus ditempuh melalui transportasi air. Selain untuk kegunaan transportasi, speedboat itu juga akan digunakan untuk pelaksanaan patroli perairan oleh jajaran TNI Angkatan Darat ini, termasuk mendukung pergeseran pasukan menuju daerah lain. Danrem menjelaskan, wilayah perairan Kaltara sangat berpotensi terjadi tindak kriminal, mulai dari perdagangan orang hingga distribusi barang narkotika yang dilakukan para bandar maupun kurir. Sehingga demi memperketat pengawasan di perairan, transportasi speedboat diperlukan dalam memberikan pengawasan. Yang mana kita ketahui bahwa wilayah Korem 092 Maharaja Lila itu sebagian adalah perairan. Sehingga memang kami sangat membutuhkan sekali transportasi untuk air. Ya. Nah, kami yang kedua kami berterima kasih kepada Provinsi Kalimantan Utara yang telah membantu kami dalam pengadaan transportasi untuk
Korem 092 Marajalila. Nah, kegunaan dari speed ini ya untuk transportasi dan juga untuk mendukung pergeseran pasukan, kemudian untuk melaksanakan patroli bila diperlukan. Lebih lanjut, Danrem mengapresiasi pemerintah Provinsi Kaltara atas hibah speedboat ini dan berharap ke depan pengamanan wilayah perairan dapat terus dimaksimalkan. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Pasir mulai serius mengembangkan sektor pariwisata, bahkan telah menetapkan beberapa kawasan yang termasuk dalam skala prioritas pengembangan. Salah satunya yakni wisata terpadu di Desa Sungai Tuak yang pembangunannya dimulai pada tahun 2022 dan diproyeksi tuntas pada tahun 2024 mendatang. Pengembangan pada sektor pariwisata kini menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Pasir guna meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Selain itu juga kedepannya diharapkan dapat menjadi pengganti di luar sektor mineral dan batu bara atau minerba yang saat ini memiliki kontribusi besar terhadap PAD Kabupaten Pasir. Adapun kawasan pariwisata yang masuk dalam skala prioritas pengembangan yakni Saing Boga atau Gunung Boga, Tahura Latip Tangis, Pantai Pasir Mayang, dan kawasan wisata terpadu buatan. Untuk lokasi kawasan wisata terpadu buatan berlokasi di Desa Sungai Tuak, di mana lokasi itu berhadapan langsung dengan tepian Siring Kandilo. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pasir, Muksin, mengatakan untuk pembangunan wisata terpadu saat ini tengah dilakukan pematangan lahan. Hal itu dilakukan untuk persiapan pembangunan fisik pada tahun 2022 mendatang yang telah diusulkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi atau Bankeu Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian tahun depan kita berharap sudah ada anggaran dari provinsi melalui bantuan keuangan. Nah, sehingga kegiatan ini sudah bisa mulai berjalan tahun depan, dan kita karena ini perlu anggaran yang cukup besar, nah kita harapkan ini tuntas pada tahun 2024. Jadi kita anggarkan tiap tahun, kita usulkan setiap tahun hingga 2024 nanti pelaksanaannya sudah tuntas. Untuk pemetaan lahan sekitar 700-an juta, untuk perencanaannya 350 juta. Dengan area berapa ya? Areanya sekitar 75 kali 800 meter. Muksin menambahkan perkiraan sementara anggaran pembangunan kawasan wisata terpadu yakni senilai 29 miliar rupiah. Namun diperkirakan nilai itu akan bertambah mengingat saat ini masih dalam proses penyelesaian perencanaan oleh konsultan. Pada kawasan wisata terpadu nantinya akan terdapat wisata kuliner, taman olahraga, juga panggung untuk pentas seni. Di mana kesenian yang ditampilkan nantinya tidak hanya kesenian adat Pasir saja, namun juga beragam adat dan budaya daerah lain. Selain itu juga akan dibangun dermaga untuk wisata susur sungai. Nasrullah Ahmad dari Pasir melaporkan. Saudara, taekwondo adalah salah satu cabang olahraga yang selama ini menjadi andalan Provinsi Kalimantan Utara untuk mendulang medali di berbagai kejuaraan baik di tingkat regional dan internasional. Prestasi itu merupakan buah dari upaya pembinaan, pelatihan, dan regenerasi yang dilaksanakan dengan baik selama ini. Kejuaraan provinsi cabang olahraga taekwondo yang diikuti para atlet dari kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Utara ini dipusatkan di Gor Dwi Kwara Nunukan, dilaksanakan selama 3 hari, diikuti 133 atlet. Jumlah ini terdiri dari 22 atlet dari Kabupaten Nunukan, 24 atlet Kabupaten Malinau, 42 atlet dari Kota Tarakan, dan 45 atlet Kabupaten Bulungan dengan wasit dari Kabupaten Kota Sekaltara. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Servianus, mengatakan kejur Prof Taekwondo kali ini memiliki arti sangat penting agar semangat dan stamina para atlet dapat terus terjaga dengan baik setelah sekian lama vakum dari berbagai pertandingan akibat pandemi COVID-19. Maka melalui kejur Prof ini, Servianus berharap para atlet bisa menambah jam terbang dan pengalaman pertandingan, mengingat pengalaman pertandingan sangat dibutuhkan para atlet jika ingin menapaki jenjang dan kejuaraan yang lebih tinggi.
dengan kerja yang dilaksanakan akan menyeleksi atlet potensial kabupaten kota yang ada di Kaltara. Ya, kita berharap pembinaan melalui KONI Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Kota ada ucapan-ucapan taekwondo ini ke depan supaya dimaksimalkan, karena taekwondo ini salah satu cabang olahraga yang mendulang emas ya di PON, khususnya yang ada di pengurus cabang di taekwondo Kota Bogor. Serviano sangat optimis jika pembinaan prestasi secara berjenjang dapat terus terjaga, maka atlet unggulan yang dominasi taekwondo Kaltara tidak akan pernah kehabisan, sehingga berbagai kejuaraan bisa dipertahankan dengan baik. Padli Romansyah, Tim Liputan TVRI Kaltim, melaporkan. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Tes, wahai engkau di masa pandemi ini, berjuanglah. Apakah engkau akan berdiam diri? Apakah engkau hanya sembunyi? Lihat isi dompetmu. Cek saldo token listrikmu. Cek isi lemari dapurmu. Sadari tanggunganmu. Berusahalah, belajarlah, bekerjalah ketika sehat tenagamu. Tapi ingat, prokes, prokes, prokes. Semangatlah, jangan menyerah, tetaplah teguh. Bangkitlah di tengah pandemi ini. Bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah. Aku, kamu, kita semua pakai masker. Dadah! Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi sejumlah daerah dari Pulau Kalimantan lainnya. Selengkapnya dalam segmen Berita Kalimantan berikut ini.
Saudara, gasing merupakan salah satu alat permainan tradisional yang berbahan dasar dari kayu dan berbentuk unik seperti bawang merah. Zainuddin, salah satu kolektor gasing, ajak milenial untuk menyukai permainan bagasing yang kini mulai tergerus zaman. Menyukai permainan bagasing sejak dari kecil, Zainuddin kini mengumpulkan gasing hingga puluhan buah. Gasing sendiri ia kumpulkan dari tahun 1975 hingga sekarang dengan berbagai ukuran dan jenis. Alasan suka bagasing karena pada zaman dahulu tidak adanya permainan modern seperti sekarang, namun hanya ada permainan tradisional seperti bagasing. Cara bermain bagasing sendiri yakni dengan menggunakan tali yang terbuat dari kulit pohon yang dililit pada pentolan gasing, kemudian dilempar sekuat-kuatnya ke tanah. Biasanya tiap orang memiliki teknik khusus agar gasingnya dapat berputar paling lama. Zainuddin mengajak kepada generasi milenial agar dapat melestarikan bagasing sehingga tidak hilang tergerus zaman. Kalau secara manual membuat gasing ini bisa sampai 3 hari baru selesai 1 biji. Tapi kalau sekarang sudah memakai mesin bubut, itu setengah jam bisa selesai 1 biji. Mungkin dengan adanya koleksi pian ini, apa harapan ke depan untuk generasi muda lah, untuk pencinta gasing ini? Ya, harapan kita agar anak-anak muda sekarang selalu mencintai budaya daerahnya, yaitu termasuk budaya begasing ini jangan sampai hilang atau lenyap oleh kemajuan-kemajuan. Jenis kayu yang dipakai untuk membuat gasing sendiri biasanya manggaris, pelawan, kayu besi, leban, mentigi, dan sejenisnya. Tim Liputan TVRI Kalsel melaporkan. Tanaman anggur menjadi salah satu komoditi hortikultura yang bisa dibudidayakan di Kalimantan Barat. Petani anggur di Kabupaten Kubu Raya menjadikan bisnis pertanian yang sangat menguntungkan. Ribuan bibit anggur di Desa Pal 9 habis terjual dalam waktu 1 hingga 2 bulan. Penjual bibit anggur Alfi Sabran mengaku dapat menghasilkan 10 hingga 20 juta per bulan dalam penjualan bibitnya. Pemesanan bibit anggur tersebut kebanyakan dari luar provinsi seperti Batam dan Natuna. Sejak 6 bulan lalu, Alfi uji coba menanam berbagai varian anggur dan berhasil tumbuh serta menghasilkan buah perdana. Dari keberhasilannya tersebut, banyak kalangan datang membeli bibit dan mempelajari teknik menanam anggur di Kalimantan Barat. Pemilik tanaman anggur di Kubu Raya, Alfi Sabran, mengatakan membibitkan sendiri dengan cara stek menggunakan entres anggur yang dipeliharanya. Penjualan dalam sehari mencapai 10 hingga 15 batang bibit anggur impor yang mudah untuk ditanam di Kalimantan Barat. Entresnya seperti itu. Tapi itu ya entres yang udah besar-besar seperti jari itu udah bisa kita bibitkan. Dan penghasilan saya tidak nyangka juga ya, penghasilan saya kemarin iseng-iseng jual-jual, alhamdulillah banyak yang minat. Di sini ada yang beli 10, 15, dikatakan hampir tiap hari. Alfi mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk menanam anggur agar bisa mendapatkan buah impor dengan harga yang terjangkau. Karena proses pembuahan pada anggur tidak sulit dengan hasil yang sama di pasaran. Tim Liputan TVRI Kalimantan Barat melaporkan. Saudara, sebagai acuan Anda dalam beraktivitas, berikut akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca yang berlaku untuk esok 13 Desember 2021. Informasi ini berlaku untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selengkapnya dalam info publik berikut ini.
Saudara, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, berikut kami hadirkan ringkasan berita utama Kalimantan Timur hari ini. Di antaranya ada informasi mengenai 1 unit mobil pick-up terbakar. Satu unit mobil pickup ludes terbakar di Pelabuhan Tengkayu 1, Kota Tarakan. Kebakaran diduga berasal dari munculnya percikan api dari mesin mobil pickup. Beberapa kampung di Kecamatan Segah Berau kembali terendam banjir. Akibatnya 8 rumah warga terendam air dan 2 warga diungsikan. Banjir disebabkan tingginya curah hujan di hulu sungai dan akibatnya bantaran sungai Segah ikut meluap. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Kalimantan Timur hari ini. Tak lupa kami mengajak Anda untuk memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan dan juga Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim Kaltara yang menjadi garda terdepan dalam melawan pandemi COVID-19. Akhir kata, saya Rahman Hidayat. Dan saya Aisy Gunadi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Ayo dukung terus migrasi TV digital Indonesia karena bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. TVRI Kaltim Kaltara, TVRI Etang.